Membentuk keluarga bahagia. Dalam konsep Islam, keluarga bahagia disebut keluarga sakinah, yaitu keluarga yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan rahmat Allah. Quran Surah Ar-Rum 21. Berikut adalah cara mencapainya. Wa min ayatihi an halakalakum min anfusikum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan. Dan sebagai wujud rahmatnya, Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula. Dalam ayat berikut ini diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain. Sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam, dan daripadanya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan. Dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Al-A'raf ayat 189. Khusus mengenai kata-kata mawadah, rasa kasih, dan rahmah, sayang, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata nikah, bersetubuh, dan yang kedua sebagai kata ganti anak. Jadi menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud ungkapan ayat bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula. Ada yang berpendapat bahwa mawadah bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa mawadah ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Sehubungan dengan mawadah itu Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Allah berfirman, "Dan kamu tinggalkan perempuan, yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu." Asy-Syu'ara, ayat 166. Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa tempat tertentu, itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki.
Dalam hadis diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya kapan saja ia menghendaki. Namun harus melihat kondisi masing-masing, baik dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian, akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Nabi SAW bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seseorang lelaki pun yang mengajak istrinya untuk bercampur. Tetapi ia istri enggan. Kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya rida kepadanya." Dalam lafal yang lain, hadis ini berbunyi, apabila istri tidur meninggalkan ranjang suaminya maka malaikat-malaikat akan melaknatinya hingga ia berada di pagi hari. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang. Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya. Sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri, jenis manusia, dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka. Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri pasutri, maka disimpulkan bahwa setelah diadakan korelasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud, jenis kamu sendiri, di sini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab, familiar, dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawadah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya. Sumber, kemenak.go.id. 1. Pondasi spiritual yang kokoh. Tauhid yang kuat, menjadikan Allah sebagai pusat hidup dan mendasarkan semua aktivitas keluarga pada ajaran Islam. Ibadah bersama, rutin melaksanakan salat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdoa bersama untuk membangun ikatan spiritual yang erat. 2. Pemenuhan hak dan kewajiban. Kepemimpinan suami. Suami sebagai kepala keluarga harus memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarganya serta memberikan bimbingan agama. Peran istri. Istri mendukung suami, mengelola rumah tangga dengan baik, dan mendidik anak-anak sesuai ajaran Islam. Hak anak. Anak-anak berhak mendapat kasih sayang, pendidikan agama, dan pembinaan akhlak yang baik. 3. Komunikasi yang islami. Adab dalam berbicara, menggunakan kata-kata yang baik, lemah lembut, dan menghindari pertengkaran yang tidak bermanfaat. Musyawarah. Melibatkan seluruh anggota keluarga dalam pengambilan keputusan yang penting. 4. Pendidikan akhlak. Menanamkan akhlak mulia kepada anak sejak dini, seperti kejujuran, rasa hormat, dan tanggung jawab. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Membangun kasih sayang dan cinta. Menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang dengan perbuatan nyata, seperti memberi perhatian, membantu pekerjaan rumah, dan saling memaafkan. Melestarikan hubungan yang romantis dan penuh kasih antara suami dan istri sebagai bentuk ibadah. 6. Menghindari hal-hal yang dilarang. Menjauhkan keluarga dari hal-hal yang haram, seperti makanan, minuman, atau aktivitas yang bertentangan dengan syariat. Mendidik keluarga untuk berhati-hati terhadap pengaruh negatif dari luar, seperti media yang tidak islami. 7. Doa dan tawakal. Selalu berdoa kepada Allah agar keluarga diberikan keberkahan, kesabaran, dan kebahagiaan. Bertawakal kepada Allah dalam menghadapi ujian keluarga sambil terus berusaha memperbaiki diri. 8. Mewujudkan tujuan akhir. Menjadikan rumah tangga sebagai sarana mencapai ridha Allah dan membangun generasi yang soleh dan salehah.
berkomitmen untuk mendidik keluarga agar selalu mengutamakan akhirat dalam setiap keputusan. Dengan mengikuti pedoman ini, keluarga bisa menjadi sakinah, mawadah, dan rahmah, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Membangun dan memelihara keluarga bahagia melibatkan berbagai aspek, baik emosional, komunikasi, maupun waktu berkualitas. Berikut adalah cara memperolehnya. 1. Komunikasi yang baik. Sediakan waktu untuk mendengarkan anggota keluarga tanpa interupsi. Diskusikan masalah secara terbuka dan saling mendukung dalam menemukan solusi. Gunakan kata-kata positif untuk menyampaikan kasih sayang dan penghargaan. 2. Waktu berkualitas. Luangkan waktu bersama untuk aktivitas yang disukai keluarga, seperti bermain, memasak bersama, atau berlibur. Pastikan ada momen harian untuk berbicara atau sekadar menikmati kebersamaan, seperti makan malam bersama. 3. Pengelolaan konflik. Hindari menyalahkan satu sama lain ketika terjadi masalah. Fokuslah pada solusi. Ajarkan anak-anak cara menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat. 4. Pemberian dukungan. Tunjukkan dukungan dalam hal-hal kecil maupun besar, seperti mendukung hobi anak atau mendampingi pasangan dalam kariernya. Hormati perbedaan pendapat dan kebiasaan setiap anggota keluarga. 5. Cinta dan kasih sayang. Ekspresikan kasih sayang melalui pelukan, kata-kata, atau tindakan nyata. Buat tradisi keluarga yang mempererat hubungan emosional, seperti merayakan pencapaian bersama. 6. Pendidikan dan nilai positif. Tanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Jadikan diri sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. 7. Keseimbangan kehidupan. Pastikan setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk mengembangkan diri tanpa mengabaikan keluarga. Atur keseimbangan antara pekerjaan, sekolah, dan kehidupan rumah tangga. 8. Spiritualitas atau refleksi bersama. Jika keluarga memiliki kepercayaan agama, beribadah bersama dapat memperkuat ikatan emosional. Jika tidak, lakukan refleksi bersama mengenai kebahagiaan dan tujuan hidup keluarga. Setiap keluarga memiliki dinamikanya sendiri. Menciptakan keluarga bahagia adalah proses terus-menerus yang memerlukan upaya bersama.